Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal oli API SN CF ya. Penulis nggak paham kalau SN itu biasanya pasangannya dengan C berapa, mungkin CI kali ya, atau CC. Tapi pertanyaannya itu ya, pertanyaannya adalah apakah oli API SN atau CF itu aman untuk motor laki, untuk motor kopling basah dan motor matic. Kita lihat dari basicnya dulu ya. Basicnya dulu, apa itu API SN atau CF. API merupakan lembaga yang merupakan gabungan dari industri oli dan otomotif. Lembaga ini berusaha untuk mencapai kesepakatan standar oli yang diperlukan untuk kendaraan, sehingga kendaraannya bisa berjalan dengan baik. Jadi standar ini tidak dibuat oleh hanya perusahaan oli saja, tapi perusahaan otomotif. Dan yang perlu diperhatikan adalah standar ini berlaku untuk mobil. Jadi kalau yang standar S ini untuk kendaraan mesin bensin, C kendaraan mesin diesel bahan bakar solar. Nah, penggunaan di mesin mobil tidak membutuhkan perhatian terhadap kopling basah atau lainnya ya. Soal gear juga. Jadi di mesin harapannya nggak ada gear yang aneh-aneh ya. Jadi nggak kayak olinya sepeda motor. Oli mesin di mobil itu nggak berhubungan dengan gear ya. Biasanya ya cuma dengan rantai keteng atau apa gitu ya, bagian yang selak-seluknya ya. Jadi secara spesifikasi betul-betul terpisah daripada misalnya spesifikasi oli gear. Sementara kalau oli motor kita ngomong bukan muge, antara mesin dan gear itu jadi satu bagian. Yang perlu diperhatikan itu juga adalah dari oli yang dihasilkan itu merupakan kesepakatan dari pabrik otomotif juga. Artinya spesifikasi yang dikeluarkan itu membutuhkan mesin berada dalam kondisi tertentu juga. Jadi nggak hanya olinya yang membutuhkan suatu spesifikasi khusus, tapi mesinnya juga. Oleh karena itu mungkin sering lihat ya bahwa oli mobil ini kok encer sekali ya, sementara oli motor kok tidak. Karena dari pabrikan mobilnya sendiri itu sudah menentukan suatu standar sehingga mesinnya itu bisa aman menggunakan oli yang misalnya kalau untuk motor itu terlalu encer. Jadi dari pabrikannya sendiri sudah melakukan sesuatu perubahan sehingga mesinnya itu lebih tahan terhadap oli yang
kalau untuk motor terlalu encer. Dari sisi kualitas komponen juga ya biasanya mesin mobil itu lebih tinggi ya daripada mesin motor. Yang perlu diingat juga bahwa yang namanya standar itu artinya nggak mungkin ya sangat-sangat tinggi. Standar itu dibuat sehingga ya jangan terlalu tinggi sehingga sulit dicapai. Jadi hasil akhirnya adalah standar ini akan memberikan oli yang secara kemampuan cukup baik ya, tapi tidak sangat baik. Karena juga sifat oli kompleks ya. Kadang untuk meningkatkan satu faktor akan mengurangi kemampuan di faktor lainnya. Jadi ada semacam trade off gitu ya. Kalau mau bagus di sisi ini maka jadi jelek di sisi ini gitu. Tapi yang jelas standarnya adalah standar paling rendah ya. Kalau paling rendah standarnya memastikan bahwa mesin bisa aman. Di situ ada kemampuan antioksidasi ya. Jadi seberapa cepat oli itu tidak menjadi hitam. Seberapa cepat oli menjadi hitam ketika dipanasi ya. Yang makin nggak cepat hitam ya yang paling bagus. Juga ada seberapa cepat menguap. Kemudian seberapa cepat jadi encer ketika dipakai, seberapa banyak deposit yang dihasilkan, seberapa banyak menghasilkan keausan, seberapa banyak menghasilkan buih, seberapa banyak mempengaruhi seal. Jadi oli yang bereaksi terhadap seal yang membuat seal itu jadi kisut atau mengembang ya tidak akan lulus. Dan ini tidak cuma satu jenis seal saja tapi macam-macam. Seperti itu ya. Standar API itu begitu. Standar CF sama, cuma yang C itu untuk mesin diesel. Jadi ada faktor kebersihan juga ya. Faktor apa? Menghasilkan jelaga kalau nggak salah, tapi intinya hampir sama karena kebutuhannya beda. Untuk yang oli diesel juga ada tuntutan kekentalan minimal ya, karena ya lagi-lagi oli ini standar ini hasil kerjasama pabrik oli dengan pabrik otomotif. Jadi dari pabrik otomotifnya mensyaratkan nggak boleh lebih encer dari sekian, jadi harus lebih kental dari sekian. Dan untuk kekentalan ini lebih banyak pakai angka kekentalan HTHS ya. Kelamaan bahas standar. Jadi standar API seperti itu ya. Nah, perhatikan bahwa standar ini tidak peduli, gak ngereken apakah oli ini bakal cocok, apakah oli ini bakal aman untuk motor laki atau motor matic. Dan oleh karena itu jadi muncul standar JASU. Nah, dari standar JASU ini kita bisa belajar bahwa yang bikin oli yang bikin JALOS, organisasi pelumasan di Jepang itu bikin standar sendiri itu adalah karena ditemukan oli mesin standar API itu ada yang terlalu encer sehingga bikin gear gupil ya.
ada juga yang bikin slip kopling. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan kalau pakai oli mobil. Yang satu adalah olinya terlalu encer, yang kedua adalah karena bikin slip kopling. Nah, dari pabrikan mobil sendiri, dari pabrikan olinya sendiri, ketika membuat oli untuk mobil, mereka tidak pernah ngereken apakah olinya itu bakal cocok untuk motor atau tidak. Jadi mereka ya wes yang penting bisa lulus uji API-nya. Mau olinya cocok atau cocok untuk motor atau tidak, itu mereka nggak ngereken. Untuk motor mereka mengeluarkan oli sendiri. Nah, apakah aman oli API SNCF untuk motor lagi atau motor matic? Nah, karena dari Jaso-nya sendiri sudah mengeluarkan warning bahwa kemungkinannya kopling bisa selip, atau olinya terlalu encer, maka ya kita tinggal perhatikan dua faktor itu. Apakah kalau dipakai itu selip? Apakah kalau dipakai itu terlalu encer? Jadi ya yang penting itu saja. Kita tinggal perhatikan apakah kekentalannya cocok, apakah bikin slip kopling. Nah, karena olinya nggak ada jasonya, ya gampangannya tinggal dicoba apakah slip kopling atau tidak, dan kita tinggal lihat kekentalannya, jangan sampai terlalu encer. Kalau ciri slip kopling ya gampang kan ya, tinggal dipakai normal, ketika gaspol apakah terasa slip atau tidak, ketika di RPM tinggi apakah slip atau tidak. Karena slip bisa terjadi di dua fase, yaitu di RPM rendah ketika torsinya sangat besar, atau di kecepatan tinggi ketika ngelawan angin. Terus kalau untuk motor matic yang kita perhatikan ya cuma dari sisi kekentalan saja. Nah, sisi kekentalan itu memperhatikannya gimana? Ya gampangannya tinggal dicoba konsumsi bahan bakar ya. Dan kita ngukurnya juga jangan dalam kondisi mesin dingin. Kita ngukurnya ya misalnya kita makainya untuk pemakaian 20 kilo, ya diukur setelah 20 kilo atau 10 kilo. Setelah 10 kilo dipakai, apakah performa mesinnya maksimal? Kalau di motornya ada MID ya gampang, tinggal reset MID-nya. Coba lihat angka MID-nya berapa, apa lebih irit atau lebih boros. Terus ganti dengan oli merek yang sama, yang kekentalannya berbeda. Harus merek yang sama ya, jangan menggunakan oli dengan merek berbeda, agar bisa nemu yang pas ya. Karena kalau mereknya beda, resep beda, ya jelas rasanya akan sangat beda. Jadi kalau mau membandingkan ya baiknya kekentalan sama. Contoh pakai Prima XP lah gampang nih. Prima XP 10W30, Prima XP 10W40, Prima XP 20W50. Coba rasakan tiga-tiganya, terus diukur yang paling irit yang mana. Atau kalau biasa ngebut, ya coba sambil ngebut cek top speed. Tentu perhatikan juga waktunya. Kalau emang pakainya untuk malam hari, ya ujinya malam hari.
Kalau pakainya siang hari ya ujinya siang hari, jangan dilakukan di waktu yang berbeda. Jadi intinya itu aja, dari kekentalan dan dari selip atau tidak. Jadi kompatibel atau enggaknya itu enggak ada hubungan dengan API SN atau enggak. Dan sekarang ini karena ya pabrikan itu wis biasa bodong ya, biasa ngawur. Oli selip kopling atau enggak ada hubungannya dengan jasonya juga ya. Ada oli jaso MA yang bikin selip, ada oli nggak ada tulisan jasonya tapi nggak bikin selip. Itu fakta. Dan penulis juga pernah salah ya, karena misalnya oli Ravenol TS itu kan licin ya. Penulis ragu untuk rekomendasikan ke motor lagi, tapi ternyata ada ya yang pakai Ravenol TSI cocok motor lagi, padahal motor bebek padahal. Ya artinya API-SN itu tidak berarti langsung oh ini olinya nggak bisa untuk motor lagi, ternyata enggak ya. Paling gampangnya ya dicoba. Ya bisa jadi juga sudah ada perubahan dari resepnya kampas koplingnya ya, sehingga kampas kopling sekarang itu nggak selip. Bisa jadi seperti itu. Apa meneh? Ya wes lah, itu saja. Jadi oli API SN atau apapun itu nggak bisa jadi acuan apakah itu bakal selip kopling atau tidak. Tapi kalau soal aman ya, kita ngomong aman itu artinya tidak merusak, maka yang harus kita pakai acuan adalah kekentalan. Kita harus tahu dulu apakah kekentalannya cocok. Dan kita nggak bisa pakai acuan pabrikan, karena pabrikan sekarang bodoh-bodoh, goblok pabrik karena ngasih rekomendasi seringkali terlalu encer. Karena ya masa oli dipakai 1000 km sudah hitam, sudah hampir habis, itu kan jelas-jelas ada masalah pada rekomendasi olinya. Tapi ya banyak yang merasa oh ini masih aman, hitamnya masih aman. Padahal kalau yang namanya hitam itu sudah berbahaya ya, sudah waktunya diganti. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.